Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Surya Maulana dengan NIM 2111030400154. Kelas Ilmu Hukum C yang akan mempresentasikan dari dosen pengampu ini Bu Siti Zahro SH MSI yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Islam dan Pandemi COVID-19. Yang pertama, latar belakang. Sejak 1400 tahun lalu, Islam sudah memiliki ajaran sekaligus praktek baik dalam menghadapi wabah yang bersifat regional maupun global. Jadi, tidak dibenarkan jika ada yang menyatakan bahwa Islam tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi sebuah pandemi. Berkaitan dengan kesehatan, terdapat kasus yang kini sedang menggemparkan dunia, yaitu wabah penyakit menular. Yang sampai saat ini kasus tersebut telah banyak menelan korban jiwa hingga meninggal dunia setiap harinya, yaitu COVID-19. Umat Islam wajiblah melihat kasus ini sesuai dengan pandangan hidup Islam. Terutama yaitu sebagaimana Islam menanggapi bahwa wabah penyakit yang kini sedang menjangkit dunia, yaitu juga pernah dialami pada masa Nabi Muhammad SAW. Pendek kata, COVID-19 dan Islam sangatlah terkait. Telah banyak kebijakan dari pemerintah juga tentang kesadaran masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan. Maka tingkat kesembuhan akan meningkat dan efeknya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, fikih di masa pandemi. Jika semua fikih yang new normal ini dikompilasi dan dikontekstualisasi dengan keadaannya masing-masing, maka akan muncul fikih-fikih baru yang aktual dan kontekstual tanpa mereduksi yang konvensional. Muncullah fikih al-aqaliyah bagi minoritas muslim, fikih al-aulawiyah untuk menetapkan prioritas, fikih al-maqasid untuk mempertimbangkan tujuan fikih, dan sebagainya. Dalam konteks wabah yang mengglobal dibutuhkan sebuah fikih. Ulama telah merumuskan sebuah pakem la dororo wala diror yang menegaskan bahwa ibadah tidak boleh berbahaya bagi dirinya atau membahayakan orang lain. Untuk selanjutnya, Islam dan pandemi COVID-19. Fenomena wabah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan melanda seluruh dunia saat ini, nampaknya benar-benar melumpuhkan semua aktivitasnya masyarakat di berbagai bidang. Hal ini tidak terkecuali juga dalam aktivitas belajar mengajar di berbagai tingkatnya. Wabah ini juga dalam aktivitas belajar mengajar di berbagai tingkatnya. Wabah ini juga sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat yang berakibat susahnya mencari rezeki. Dalam Islam, pandemi seperti ini bukanlah hal yang baru lagi. Di zaman Rasulullah SAW pernah juga terjadi pandemi seperti sekarang. Ini belajar dari sejarah, Islam sudah memberikan tuntunan di kala menghadapi wabah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika dalam suatu wabah, mereka yang ada di daerah itu jangan keluar dari wilayah itu, dan mereka yang ada di luar janganlah masuk ke dalam daerah itu. Kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja. Dan inilah kehidupan baru di masa pandemi COVID-19. Dalam perspektif Islam, di mana saja musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi setiap manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Yang selanjutnya ini peran dokter dan ulama di masa pandemi. Dalam sejarah, para dokter mendeskripsikan wabah-wabah yang terjadi dalam tinjauan medis. Hal ini menginisiasi para ahli memunculkan teknik-teknik pengobatan dan obat-obatan yang relevan untuk penyakit wabah tersebut. Sementara itu, para fuqaha dan para ahli agama juga ikut berkontribusi dari sisi hukum dan hikmah dari wabah tersebut. Para fuqaha juga berperan menangkis pemahaman-pemahaman tentang wabah bahwa merupakan konspirasi belaka dari makhluk halus sehingga memerlukan terapi supranatural. Selain itu, para ahli agama juga berperan dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan memperbanyak taubat, istighfar, sabar, dan ridho terhadap ketentuan Allah. Yang selanjutnya, teladan Nabi Muhammad SAW mencegah wabah. Walaupun Nabi Muhammad SAW bukan seorang dokter, beliau atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Caranya, kita bisa aktif melakukan aktivitas membersihkan diri dan lingkungan sekitar agar tetap bersih. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat, agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadis, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Bisa juga hal ini dilakukan dengan cara pasif, yakni tidak mengotori lingkungannya sekitar dengan cara berdiam diri ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan. Rasulullah SAW mengingatkan taun wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yakni era baru atau new normal. Membicarakan new normal, sebuah fase kelanjutan dari karantina mandiri dan beberapa protokol kesehatan lainnya. New normal secara faktual sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona. Mungkin yang lebih tepat dipakai dalam era new normal adalah al-ta'ayyush atau hidup berdampingan, bukan berdamai dengan COVID-19. Sebab menurut para ahli epidemi, corona akan tetap eksis dalam kehidupan kita. Padahal roda perekonomian harus terus berjalan. Umat beragama harus bisa lagi melakukan ibadah di tempat peribadatannya. Para pegawai harus segera masuk kantor, atau siswa atau santri mahasiswa harus segera kembali ke lingkungannya, belajar. Kesimpulan, menghadapi wabah ini ikhtiar yang bisa kita lakukan sembari mengikuti aturan pemerintah dengan dikeluarkannya vaksin dan terus mematuhi protokol kesehatan seperti selalu menjaga jarak, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan selalu menjaga kebersihan. Selain berikhtiar, kita juga mesti terus berdoa mengharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lekas menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Dengan doa, seseorang yang beriman akan merasa lega dan tenang karena merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Doa memberikan kita kekuatan batin dalam menghadapi penyakit, rasa takut, dan kecemasan. Dengan doa, seseorang hidup dalam asupan optimisme dan harapan, sehingga memberi dampak positif bagi setiap orang. Yang terakhir, penutup, sekian makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam kepada dosen Bu Siti Zahro SHMSI. Saya tahu makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.